klaim-klaim pendukung Anies Baswedan ketika membaca berita Formula E akan diselenggarakan lagi, bahwa 2022 sukses, maka 2023 diselenggarakan lagi, itu nggak ada hubungannya kali. Karena kontraknya memang sudah begitu. Atau yang mengklaim bahwa Anies Baswedan sukses mendatangkan balapan tingkat dunia, ya sudah, nggak apa-apa, didengarkan saja, diberi selamat. Selamat, junjungan Anda berhasil mendatangkan balapan yang berpotensi rugi besar. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selamat datang di konten ini. Kembali bersama saya, Fransen Ari. Ada peribahasa, nasi sudah menjadi bubur, yang artinya sesuatu yang tidak dapat diulang lagi atau sudah terlanjur. Nah, ini seperti kontrak Jakpro dengan penyelenggara Formula E sampai tahun 2024. Ya kan kontrak mereka itu sampai 2024. Seolah memaksa Formula E harus ada di Jakarta tahun 2023 dan 2024. Ya makanya kan Jakpro kemudian merilis panitia untuk penyelenggaraan Formula E 2023. Nah itu yang kemarin membuat banyak pertanyaan, mengapa ada Formula E lagi? Ya jawabannya itu, karena kontraknya sampai 2024. Dan untuk mendapatkan kontrak itu kan biayanya nggak sedikit. Awalnya Jakpro harus membayar sampai 2 triliun rupiah. Tetapi karena kemudian dipertanyakan oleh banyak orang, akhirnya Jakpro mengeluarkan pernyataan bahwa berhasil menawar komitmen fee itu, komitmen fee atau tanda jadi agar Jakarta bisa menjadi tuan rumah sebesar 653 miliar rupiah. Entah ditawar, entah sudah ada rencana kelebihan bayar, biar KPK yang membuktikan. Tapi Jakpro masih punya utang 90 miliar rupiah karena baru membayar komitmen fee sebesar 563 miliar rupiah. Jadi utangnya itu masih 90 miliar rupiah. Sementara penyelenggaraan 2022 keuntungannya 5,29 miliar rupiah. Ya nggak cukup tau bayar utang. Karena itu, klaim-klaim pendukung Anies Baswedan ketika membaca berita Formula E akan diselenggarakan lagi, bahwa 2022 sukses, maka 2023 diselenggarakan lagi, itu nggak ada hubungannya kali. Karena kontraknya memang sudah begitu. Atau yang mengklaim bahwa Anies Baswedan sukses mendatangkan balapan tingkat dunia, ya sudah, nggak apa-apa, didengarkan saja, diberi selamat. Selamat, junjungan Anda berhasil mendatangkan balapan yang berpotensi rugi besar. Ya karena pamor Formula E itu kan belum setinggi Formula 1, apalagi di Indonesia. Kalau di Indonesia itu penggemar balapan motor, MotoGP itu lebih banyak lah, lebih mudah ditemui begitu. Karena apa? Karena memang ya lebih seru sih, karena overtake-nya atau salip menyalipnya itu lebih banyak, lebih sering, dan seolah adrenalinnya itu lebih terpacu karena melihat miring begitu. Nah, tapi kalau Formula 1 itu penggemarnya lebih sedikit daripada MotoGP. Ya karena memang menonton Formula 1 itu seolah-olah membosankan. Hanya mobil kayak muter-muter, overtake-nya juga susah, apalagi kalau di sirkuit yang memang untuk overtake susah. Ada yang komentar seperti nonton balapan Tamiya. Ya itu faktanya, Formula 1 memang belum banyak yang mengemari. Walaupun saya pribadi senang Formula 1 karena strategi yang luar biasa dalam Formula 1. Bagaimana penggunaan ban, bagaimana kemudian bahan bakar, harus kemudian memanfaatkan DRS untuk tambah memacu kecepatan itu bagaimana. Itu banyak sekali unsurnya dan saya menikmatinya. Tetapi walaupun saya menikmati Formula 1, tetapi Formula E belum bisa menikmatinya. Saya pernah nonton kok Formula E, walaupun di TV sih, pernah nonton, dan rasanya tidak menarik. Yang bikin tidak menarik itu apa? Satu, suaranya itu kayak seolah tidak ada. Beda dengan F1. F1 itu kan suaranya kalau melaju itu cepat sekali, dan suaranya itu senang mendengarnya. Senang mendengar suara yang kencang seperti itu. Kalau Formula E kan nging itu, seperti kumbang itu aja. Lalu yang kedua, nama pembalapnya juga saya tidak kenal.
Yang saya kenal untuk tahun 2023 ini pun hanya namanya Stoffel Van Dorn sama Pascal Wehrlein. Itu pun karena mereka pernah di F1, pernah berlomba di F1. Pascal Wehrlein ini kan apa ya namanya, rekan timnya Rio Haryanto ketika berlomba di F1 pada waktu itu. Dan yang ketiga, kemudian memang sistem perlombaannya bagi saya belum menarik. Kalau di F1 itu kan ada kualifikasi, sistemnya jelas. Kemudian saat lomba ada pit stop, pergantian ban. Kemudian bagaimana menggunakan ban yang lunak atau keras atau yang medium dan lain sebagainya. Ada banyak strategi di situ. Nah, di Formula E mungkin saya belum terlalu kenal, tapi sejauh saya baca dan saya lihat itu strateginya tidak terlalu jelimet. Memang di situ ada attack mode, kemudian ban yang digunakan itu malah awet sehingga perlombaannya itu diupayakan untuk terjadi overtake atau salib menyalip itu di lintasan begitu. Tapi belum menarik, minimal bagi saya ya, saya tidak tahu untuk penggemar otomotif yang lain. Dan rasanya pamor itulah yang membuat untuk mencari penonton dan juga mencari sponsor untuk Formula E itu tidak mudah. Makanya ini kerja keras panitia Formula E 2023 dan nanti 2024 untuk bisa mendatangkan penonton dan juga sponsor. Mengapa? Agar keuntungannya lebih banyak. Untuk apa? Untuk bayar utang yang tadi itu loh. Masih 90 miliar loh. Itu masih banyak lah. Kalau keuntungan Formula E ini tidak banyak, lalu bayarnya mau dari mana? Maksud dari APBD atau dari uangnya Jakpro? Kan ya nggak lucu dong. Tapi kalau melihat susunan kepanitiaan 2023, ada harapan bahwa Formula E 2023 akan berjalan lebih baik. Kebanyakan diisi profesional. Ya memang kemarin ada yang mempermasalahkan soal Bapak Prasetyo Edy, Ketua DPRD DKI Jakarta, yang juga fraksi PDI Perjuangan. Karena kan Pak PDI Perjuangan itu menolak keras Formula E 2022. Tapi kan dia sudah mundur juga dari panitia. Ada juga yang mempermasalahkan Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi. Kenapa masuk ke panitia SC? Ya, Bobi Nasution kan Dewan Penasihat Ikatan Motor Indonesia, IMI. Jadi ya masih ada hubungannya. Yang lain itu profesional. Tinton Suprapto, Rafael Gilael itu mantan pembalap dan concern memberi perhatian kepada olahraga otomotif di Indonesia. Dan juga ketua panitianya itu Ananda Mikola. Tentu yang suka olahraga balap tahu bahwa Ananda Mikola ini mantan pembalap dan sempat berlomba di balapan internasional yang namanya E1 atau A1 kalau bahasa Indonesianya begitu, E1. Jadi ini balapan seperti Formula 1 atau Formula E tetapi mewakili negara. Jadi Indonesia balapan dengan India melawan Inggris, Indonesia menyalip India gitu. Kurang lebih pada waktu itu ada balapan E1. Nah, Ananda Mikola ini adalah pembalapnya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman mereka, saya pribadi berharap Formula E bisa berjalan dengan lebih baik dan keuntungannya juga lebih besar. Selain itu, semoga panitia ini juga tidak lupa untuk mempromosikan tujuan Formula E, yaitu semakin populernya mobil listrik. Yang ini kan nanti mendukung program pemerintah. Selain itu pula, saya juga berharap Formula E yang berhasil ini baik, itu menjadi lompatan untuk bisa menyelenggarakan Formula 1. Yang kabarnya, lintasannya kan baru dibangun, kabarnya ya. Semoga memang benar. Dan dengan penyelenggaraan Formula E yang bagus, semoga kemudian penyelenggara Formula 1 bisa melirik Indonesia untuk menyelenggarakan Formula 1, menjadi tuan rumah. Nah, kalau Formula 1, potensi keuntungan cukup besar itu. Kalau Formula E, enggak sih. Makanya target 50.000 penonton itu ya masih wajar lah untuk kemudian dicapai. Saya sih agak ragu tetapi ya semoga tercapai. Dan Ananda Mikola sepertinya sadar bahwa sponsor tidak mudah masuk karena segera meminta bantuan BUMN untuk membiayai Formula E ini. Sepertinya Ananda Mikola ini tahu dan paham bahwa ajang ini memang pamornya belum setinggi Formula 1. Nah, karena itu meski nasi sudah menjadi bubur, maksudnya kontrak antara PT Jakpro dengan penyelenggara Formula E sampai 2024 dan sudah tidak bisa diubah lagi, sudah terlanjur, panitia tahun 2023 ini semoga bekerja baik, keuntungannya lebih baik, mobil listrik semakin populer, dan semoga Formula 1 juga bisa diselenggarakan di Indonesia. Klaim-klaim pendukung Anies Baswedan soal sukses besar maka dilanjutkan, nggak usah didengarkan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk Indonesia damai. Sampai jumpa lagi.